partisipannya Muhtadi atau Menggung STMSI itu siapa ya? Oh, mohon maaf, Bu. Itu Rekian, Bu. Tadi belum diganti namanya. Iya, mungkin bisa diganti dulu ya. Saya soalnya mencocokkan dengan presensi itu jadinya bingung siapa begitu. Oke, untuk materi pada pertemuan hari ini dimulai dari sini. Ya. Jadi untuk materi pada siang hari ini mengenai pemilihan alternatif dan preliminary treatment. Ya. Jadi untuk unit apa yang akan digunakan di dalam instalasi pengolahan air limbah itu tuh harus dipilih terlebih dahulu. Jadi dibuat alternatif begitu ya. Seperti kalian dalam merencanakan kegiatan itu kan pasti ada plan A, plan B, plan C seperti itu. Nah, sama halnya dalam perencanaan sebuah instalasi pengolahan air limbah itu juga ada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3, dan seterusnya. Nah, yang membedakan apa antar tiap alternatif, begitu ya? Yang membedakan adalah unit di dalam rangkaiannya, begitu. Nah, misalnya nih, alternatif 1 itu menggunakan primary treatment, secondary treatment secara biologis aerobik. Nah, biologis aerobik itu kan jenis unitnya banyak. Yang disebut biologis aerobik itu kan prosesnya. Tapi unit dengan proses secara aerobik itu kan jenisnya banyak. Nah, kalian memilih, oh saya inginnya yang unit activated sludge complete mix begitu. Atau saya ingin yang aerobiknya itu tidak menggunakan complete mix reaktor, tapi menggunakan tipe lainnya. Nah, seperti itu yang disusun dalam pemilihan alternatif. Atau alternatif 1 itu ada preliminary dengan menggunakan grid chamber, tapi di alternatif 2 tidak perlu ada preliminary dengan grid chamber. Itu diperbolehkan. Jadi yang membedakan antara alternatif 1, 2, dan seterusnya itu adalah unit yang merangkai instalasi tersebut. Itu ya. Nah, ini ada sedikit narasi mengenai pemilihan alternatif ya. Jadi pemilihan alternatif ini di sini tertulis keputusan mengenai proses pengolahan air limbah yang akan diadopsi harus melihat keseimbangan antara teknis dan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif dari masing-masing alternatif. Begitu ya. Jadi selain melihat dari aspek teknis, kalian juga harus melihat dari aspek ekonomi. Karena semakin canggih sebuah unit, maka biaya operasionalnya, biaya perawatannya, dan biaya konstruksinya itu bisa jadi semakin mahal. Kalau dalam perencanaan itu tidak ada batasan berapa uang yang harus disediakan, kalian boleh-boleh saja mengadopsi teknologi yang paling canggih, begitu ya. Karena teknologi yang paling canggih tentu akan menghasilkan air yang lebih baik, gitu. Cuman teknologi yang paling canggih itu memiliki konsekuensi bahwa operatornya harus pintar karena teknologinya canggih. Nah, itu merupakan aspek teknis. Apakah ada operator yang mampu mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap unit tersebut? Kalau tidak ada operator yang mampu, lebih baik tidak memilih teknologi yang
canggih gitu. Nah, aspek teknis berikutnya apa? Aspek teknis berikutnya itu misalnya dilihat dari aspek kuantitatifnya ya. Apakah persen penyisihannya itu dapat membuat air limbah yang kita olah nantinya akan memenuhi baku mutu yang kita tuju gitu. Jadi saat kita membuat sebuah rangkaian instalasi, kita akan melakukan pendugaan hasil dari air yang saya olah ini kualitasnya akan menjadi seperti ini gitu ya. Nah, kualitas yang keluar dari instalasi apakah memenuhi baku mutu? Nah, itu juga merupakan aspek teknis yang dilihat dari sisi kuantitatifnya. Ya. Kalau kualitatif itu seperti apa, Bu? Ya, yang kualitatif itu seperti operasional mudah, operasional susah. Nah, itu kan kualitatif ya, bersifat mudah, susah. Nah, mudahnya seseorang itu kan bisa saja berbeda. Antara saya dengan kamu, itu kan mudahnya bisa saja berbeda. Susahnya juga bisa saja berbeda. Makanya itu yang disebut kualitatif. Ya. Jadi selain melihat aspek teknis, kita juga harus melihat aspek ekonomi. Nah, di sini juga disebutkan bahwa tidak ada formula umum untuk penentuan alternatif. Jadi diperlukan common sense ya, dan pengalaman saat memilih aspek teknis. Semakin tinggi atau semakin banyak pengalaman kalian, maka semakin kalian itu bisa memiliki kepekaan begitu ya. Oh, kalau airnya seperti ini, instalasinya harus seperti ini ya. Itu yang disebut sebagai common sense. Jadi tanpa berpikir yang keras, kalian tuh bisa langsung memutuskan. Oh, kalau kayak gitu harus begini. Oh, kalau kayak gitu harus begini. Nah, itu merupakan rasa yang dimiliki seseorang dengan pengalaman yang banyak begitu. Nah, jadi kalau nanti kalian lulus kemudian belum terbiasa dalam memilih sebuah unit, ya tidak masalah ya, karena kan baru menjadi fresh graduate atau lulusan baru. Tapi kalau sudah terjun ke dunia pengolahan air limbah, katakanlah dalam 5 tahun, kalian pasti sudah muncul common sense-nya itu ya, akibat pengalaman selama bekerja 5 tahun itu. Kemudian masih betah di perusahaan itu ya, jadi bekerjanya udah sampai 10 tahun, maka semakin besar lah rasa itu. Jadi dalam memilih nanti itu kalian bisa semakin mudah gitu. Ya. Jadi kalau aspek teknis ini diperlukan common sense dan pengalaman. Sedangkan untuk aspek ekonomi itu kan sudah jelas ya. Sekian rupiah. Nah, maka aspek ekonomi itu merupakan hal dasar atau fundamental begitu dalam penentuan alternatif. Namun ya perlu diingat bahwa alternatif terbaik tidak selalu merupakan alternatif yang hanya menyajikan biaya terendah dalam studi ekonomi. Ini berbeda dengan ini ya, kalau ada lelang di pemerintahan, pemenang lelang itu umumnya yang memberikan rancangan anggaran itu paling murah gitu. Itu adalah pemenang lelang. Nah, padahal di sini tertuliskan bahwa belum tentu nih yang paling murah ya atau yang biayanya terendah itu tuh pasti alternatif terbaik gitu. Jadi sisi ekonomi ini merupakan hal yang fundamental, tapi yang harus kalian tekankan bahwa belum tentu yang paling murah itu paling baik gitu. Kalau sekarang pun kalian misalnya disuruh memilih baju ya, padahal ini sama nih modelnya, bahannya juga sama, satunya harganya 50.000, satunya harganya 100.000. Pasti kebanyakan dari kalian memilih yang harganya 100.000 karena ada yang punya pemikiran ono rego ono rupo ngono ya. Jadi semakin mahal itu seharusnya kualitasnya semakin baik gitu. Nah, jadi
Kemudian kalau yang bukan paling murah, yang paling baik, apakah yang paling mahal, yang paling baik, Bu? Ya belum tentu juga gitu. Ya, pokoknya dari sisi ekonomi itu merupakan hal yang dasar, tapi jangan kemudian memutuskan bahwa yang paling murah itu yang terbaik seperti itu. Ya, ada yang ingin bertanya sebelumnya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini merupakan aspek penting ya di dalam pemilihan sistem pengolahan air limbah. Ini dilihat berdasarkan negara maju ya yang ada di sisi kiri dan negara berkembang yang ada di sisi kanan. Saya ingin mendengar suara dari Ziko Zanetti. Ziko bisa say hello terlebih dahulu. Ziko? Halo? Suara saya ini sebenarnya terdengar tidak ya? Terdengar, Bu. Oke. Zikonya bisa say hello, Dek. Oke, mungkin yang bersangkutan nih hanya join tapi kemudian entah kemana, begitu ya. Oh, begitu saya ingin mendengar suara dari Muhammad Hisham, Taufikur Rahman. Bisa say Iya, Bu. hello, Dek? Ya, kalau menurut Hisham ya, melihat gambar yang saat ini tampil di layarnya Hisham, apa sih yang bisa Hisham simpulkan dari gambar ini? Mungkin ini, Bu, aspek efisiensi itu lebih lebih kritikal menurut developed countries daripada developing countries gitu. Yang dimaksud efisiensi itu efisiensi apa menurut Hisham? Efisiensi dari pemilihan sistem wastewater treatment-nya itu, Bu. Efisiensi dari pemilihan sistem wastewater treatment. Ada lagi? Cukup atau ada lagi? Sama mungkin yang untuk aspek operational cost-nya developing countries itu mungkin lebih banyak atau besar dibandingkan developed countries itu. Jadi menurut Hisham untuk biaya operasional di developing countries itu lebih tinggi dibanding developed countries, begitu? Iya, Bu. Oke, ada lagi? Cukup, Bu. Cukup, Udah. ya. Terima kasih banyak, Hisham. Iya, Ada Bu. yang ingin berpendapat? Oke, Naufal Hakim, saya persilakan, Dek. Baik, Bu, izin menambahkan kalau dalam negara berkembang, mereka mementingkan kepada cost-cost-nya yang dihasilkan seperti operational cost, construction cost, jangka waktu juga dipentingkan. Sedangkan pada negara yang sudah maju, mereka mementingkan kepada efisiensinya dan dampaknya kepada lingkungan, Bu. Seperti itu. Oke. Cukup? Bu. Oke, terima kasih banyak Naufal Hakim. Ada yang ingin menambahkan?
Tidak ada? Baik, ini adalah aspek-aspek yang penting dengan sistem pengolahan air limbah. Di sini terlihat aspeknya ada efisiensi ya, kemudian reliability, kemudian sludge disposal, land requirements, environmental impact, operational cost, construction cost, sustainability, dan simplicity. Nah, dari banyaknya ini ya, dari 9 aspek ini, antara negara maju dan negara berkembang, itu tuh condongnya itu memiliki arah yang berbeda, gitu ya. Kalau seperti yang tadi disampaikan Naufal Hakim ya, bahwa negara berkembang, itu tuh lebih memikirkan mengenai biayanya. Karena negara berkembang itu secara ekonomi pasti tidak lebih baik daripada negara maju. Sehingga uang itu tuh menjadi hal yang lebih penting begitu ya dari aspek yang lainnya. Ya, sehingga dia itu ada di sisi yang kritikal ini mengenai biaya operasional, biaya pembangunan ya. Kalau sustainability ini adalah keberlanjutan, jadi maksudnya yang bisa digunakan dalam jangka waktu lama itu lebih dipilih oleh negara berkembang begitu ya, karena kalau dia sustainability itu tidak perlu merencanakan berulang-ulang gitu, dan yang simple pengolahannya itu juga menjadi aspek yang lebih penting di negara berkembang, karena kembali lagi kalau teknologinya itu canggih maka operasionalnya itu akan susah ya atau sulit, dan operatornya itu harus pintar. Nah kalau operatornya itu tidak pintar, maka ya percuma diberi teknologi yang canggih. Lebih baik menggunakan teknologi yang sederhana atau kita sebutnya sebagai konvensional. Nah, sedangkan kalau negara maju, yang paling penting itu adalah lahannya, begitu ya. Karena di sana harga tanahnya katakanlah mahal begitu dibandingkan negara berkembang, sehingga kalau lahannya itu butuh yang gede banget, mereka itu pasti lebih banyak biaya yang digunakan untuk membeli lahannya tersebut. Gitu. Kemudian mengenai pembuangan dari lumpurnya, ya lumpurnya ini apakah harus dibakar, apakah harus diolah seperti apa sebelum di sanitary landfill, atau harus tidak harus di sanitary landfill, apa harus bisa dibuang sebagai ini ya tanah untuk misalnya membuat pulau baru seperti itu, apakah bisa? Nah itu menjadi hal yang lebih penting di negara maju. Ya, serta efisiensi dan reliability itu juga menjadi hal yang lebih penting di negara maju. Sedangkan negara maju itu nggak ngurus mengenai biayanya berapa, itu nggak ngurus, bukan aspek yang lebih penting, tapi itu tetap aspek yang penting gitu ya. Jadi condongnya dari dua negara ini itu memiliki arah yang berbeda. Nah untuk Indonesia mungkin memang saat ini condongnya ke kiblat bahwa yang lebih murah itu yang harus kita pilih begitu ya. Nah, untuk faktor penting ya yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi atau memilih unit proses ini ya, di sini tertulis ada 24 faktor penting yang harus dipertimbangkan. Nah, ke-24 faktor ini ya mengenai penjelasannya bisa kalian baca di bukunya Metcalf and Eddy. Yang saya punya ini adalah buku yang fourth edition ya, atau edisi keempat.
Jadi di bukunya Metcalfe and Eddy nanti kalian bisa baca lebih lanjut ya mengenai yang dimaksud proses applicability itu apa, applicable flow range itu apa, applicable flow variation itu apa, itu bisa dilihat di bukunya Metcalfe and Eddy. Begitu. Ini ada di halaman 2. Ada di halaman 298 ya, tabel 411. Gitu. Jadi di halaman 298, ini yang untuk 4th edition ya, untuk yang 5th edition, saya kurang tahu di halaman berapa, tapi kalau yang di 4th edition ada di tabel 4.11, halaman 298. Jadi bisa dibaca sendiri ya. Karena ini terlalu banyak begitu. Nah, ini adalah contoh dari dua alternatif begitu ya. Alternatif di sini yang membedakan adalah secondary treatment-nya ya. Alternatif 1, ini yang ada di kolom ini, secondary treatment-nya menggunakan UASB atau upflow anaerobic sludge blanket yang diikuti dengan activated sludge. Sedangkan alternatif 2 itu menggunakan UASB yang diikuti dengan submerged aerated biofilter, begitu ya. Jadi alternatif 1 ini menggunakan anaerobic aerobik, alternatif 2 sama anaerobic aerobik. Bedanya di alternatif 1 aerobiknya adalah yang tersuspensi, alternatif 2 aerobiknya adalah yang terlekat ya, karena ada media filternya. Kalau dilihat dari kualitas efluen dan rata efisiensi penyisihan dari dua alternatif ini itu akan menghasilkan air dengan efluen yang sama gitu ya. Baik alternatif 1 maupun alternatif 2. Jadi sama-sama menangnya. Kemudian kalian harus menilai dari aspek yang lainnya. Nah, ini aspek lainnya di sini ada kebutuhan lahan, listrik terpasang, listrik tergunakan, sludge yang harus diolah, sludge terolah yang dibuang, biaya konstruksi dan biaya operasional dan pemeliharaan. Kenapa kok biaya itu selain konstruksi ada biaya operasional dan pemeliharaan ya? Karena kalau biaya konstruksi itu kan keluarnya hanya sekali ya saat membangun. Tapi biaya yang keluar berkali-kali ya, yang setiap tahun itu pasti keluar adalah biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Itu. Nah, kalau dilihat dari parameter lain ya, selain dari kemampuan rangkaian tersebut dalam mengolah air limbah, di sini ada yang beda itu di kebutuhan lahan ya dan di biaya konstruksinya. Di kebutuhan lahan di sini terlihat bahwa alternatif 2 itu memiliki kebutuhan lahan yang lebih kecil dibandingkan alternatif 1. Dan dari biaya konstruksi pun alternatif 2 itu lebih murah dibanding alternatif 1. Kalau saya sebagai perencana, saya akan memilih alternatif 2 ya. Kalau melihat dari sisi efluennya seperti apa, kebutuhan lahannya itu berapa besar, listriknya berapa besar, biayanya berapa besar, sludge yang harus diolah berapa besar, saya akan memilih alternatif 2. Itu. Tapi kemudian harus kembali lagi, apakah operasionalnya itu mudah, begitu ya? Dan apakah pemeliharaannya itu mudah, sehingga ada orang yang mampu mengoperasikan dan memelihara unit tersebut. Jika memang mudah ya, maka saya akan tetap memilih alternatif kedua.
Tapi kok ternyata operasionalnya itu rumit, tidak ada operator yang bisa, maka saya lebih condong ke alternatif yang pertama. Walaupun biayanya lebih mahal gitu ya, tapi lebih mahalnya kan ya cukup besar ya, $5 per orang yang dilayani. Iya. Sedangkan lahannya pun bedanya juga cukup besar ya, 0,05 meter persegi per orang. Nah itu saya akan pilih alternatif 1 jika dia operasionalnya lebih mudah dibandingkan alternatif yang kedua. Gitu. Untuk biaya operasional dan pemeliharaannya kan nilainya sama ya, 2,5 hingga 5 US dollar per orang per tahun. Nah, jadi saat nanti kalian memilih alternatif kan juga harus melihat aspek-aspek ini ya, lahannya seperti apa, kemudian biayanya seperti apa, lumpur yang dihasilkan seberapa besar, listrik yang dibutuhkan seberapa besar. Karena kalau kita bilang aerobik pasti membutuhkan listrik karena akan ada aerator dan pengaduk begitu. Dari pemilihan alternatif ini apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Tidak ada? Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku Metcalf Eddy ya, atau bisa juga baca di bukunya Kosim yang judulnya Wastewater Treatment Plants, Planning, Design, and Operation, karya Kosim. Di situ juga ada bab mengenai pemilihan alternatif. Ada contohnya sekaligus contoh perhitungannya. Gitu ya. Jadi saya mohon pengertiannya ya kalau misalnya saya menerangkannya itu terlalu apa ya, terlalu di permukaan begitu ya, tidak yang dalam banget karena waktunya yang terbatas. Ini kuliahnya hanya 2 SKS tapi materinya itu sungguh-sungguh banyak. Nah, berikutnya adalah pemilihan debit dan beban massa pada perancangan ya. Jadi selain debit atau yang disebut dengan flow rate, itu ada juga beban massa atau mass loading. Nah, flow rate ini ada yang average daily flow, minimum hour, minimum day, minimum month, peak hour, maximum day, maximum month, begitu ya. Nah, fungsi dari debit ini itu bermacam-macam, ya. Bisa dilihat di kolom yang bagian kanan. Makanya seringkali saat kita menghitung berapa dimensi yang harus dibuat atau berapakah udara yang harus disuplai, itu tuh biasanya kita mencobanya berdasarkan average daily flow ya, sama kita menggunakan minimum day sama maksimum day, biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian hanya menggunakan satu debit saja, ya tidak masalah begitu ya. Atau menggunakan 3 debit, ya berarti lebih baik. Seperti itu. Nah, nanti untuk penggunaan dari masing-masing flow rate-nya bisa dibaca di sini ya. Sedangkan untuk mass loading ya, ini lebih banyak digunakan dalam sizing dari secondary treatment ya. Karena secondary treatment umumnya menggunakan proses biologis, dan proses biologis itu sangat tinggi terhadap shock loading ya, atau terhadap beban yang tiba-tiba tinggi begitu. Jadi untuk proses aerobik atau anaerobik kita selalu menjaga beban yang masuk itu selalu sama gitu. Nah, kita akan masuk ke preliminary treatment ya. Di sini ada screening, grid chamber, dan equalization basin ya. Ini adalah contoh ya, contoh dari preliminary treatment. Apakah preliminary treatment itu hanya 3 ini? Ya tidak, begitu ya. Contohnya waktu minggu lalu kalian melihat
WWTP di Zurich itu kan tidak ada grid chamber ya, tapi di sana ada oil and sand trap begitu ya. Jadi yang dijelaskan di sini adalah contoh. Ini bukan yang harus ada, tapi ini adalah contoh dari preliminary treatment. Yang pertama, kita akan lihat gambarnya ini ya, gambar dari pengolahannya. Ini adalah rangkaian pengolahan, di mana dimulai dari influent, kemudian screen and comminution ya, itu menjadi unit pertama. Unit kedua adalah grid removal ya. Jadi ini adalah pengisian grid yang mungkin saja terjadi di grid chamber. Jadi grid chamber ini adalah nama unitnya. Grid removal ini adalah nama operasinya. Kemudian ada flow equalization ya. Tapi ini offline begitu. Flow equalization ini termasuk dalam equalization basin ya. Nah, saat lingkaran pertama, kedua dan ketiga ini yang disebut sebagai preliminary treatment di rangkaian ini. Lingkaran keempat ini adalah primary treatment. Kotak pertama dan lingkaran berikutnya ini adalah secondary ya. Kemudian ini adalah tersier karena dia filtration ya, menggunakan filtration. Kemudian untuk klorin ini desinfeksi. Nah, ini adalah bak untuk kontak antara klorin dengan air. Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah sludge treatment atau pengolahan lumpurnya. Terus di sini terlihat bahwa yang lingkaran itu adalah unit operasi yang persegi dengan arsiran ini adalah unit proses gitu ya. Jadi kalau unit operasi itu berhubungan dengan fisik gitu ya. Sedangkan kalau unit proses itu biasanya berhubungan dengan biologi dan kimia. Nah, ini ada yang pertama ya, screening. Nah, ini beli gambar yang saat ini tampil ini adalah pabrikan ya, ini merek Serico ya. Nah, ini adalah salah satu merek dari screening. Jadi screening itu tidak harus dibuat sendiri, kalian bisa langsung beli saja dari pabrikan, kemudian kalian membuat saluran yang lebarnya sesuai dengan lebarnya screenmu ini. Nah, ini ya. Jadi jangan membuat saluran yang lebih kecil. Kalau lebih kecil nanti screen-nya tidak muat, lebih besar nanti ada air yang tidak tersaring. Seperti itu. Nah, untuk screening sendiri kita akan belajar mengenai classification of screen, screening characteristic and quantities ya, di mana classification of screen ini terdiri dari ini ya, coarser ya, fine dan micro. Jadi unit pertama atau unit proses pertama yang umumnya ditemui di instalasi pengolahan air limbah adalah penyaringan atau screening. Dua tipe umum dari saringan ya, yaitu coarser screen dan fine screen digunakan sebagai preliminary treatment. Tapi saat kalian memasang fine screen, kalian wajib memasang coarser screen sebelum fine screen. Ya. Kalau kalian memasang coarser screen, kalian tidak wajib memasang fine screen. Ini opsional gitu ya. Tapi kalau kalian memasang fine screen, ini coarser screen menjadi wajib. Nah, coarser sendiri itu dibagi menjadi manually clean sama mechanically clean. Mechanically clean ini dibagi menjadi chain driven, reciprocating rake, catenary, sama continuous belt. Sedangkan fine screen itu dibagi menjadi static dead wire, step, traveling band, sama drum ya. Static fine screen ini tidak ada yang manually clean, semuanya adalah mechanically clean. Sedangkan untuk micro screen ini tidak termasuk dalam preliminary treatment. Ya, yang membedakan adalah ukuran dari bukaannya. Coarser itu ukuran bukaannya lebih dari 6 mili, ya.
Fine screen antara 0,5 hingga 6 mili, sedangkan micro screen kurang dari 0,5 mili. Nah, untuk padatan yang tertahan di saringan itu disebut sebagai screenings. Ya, ini semakin kecil bukaan saringan, semakin besar jumlah atau kuantitas padatan yang tertahan. Bisa dilihat di tabel ini ya. Semakin kecil bukaan, di sini yang semakin kecil adalah 6 ya. Maka semakin besar atau semakin banyak volume dari padatan yang tertahan bila dibandingkan dengan bukaan yang paling besar yaitu 50 mili. Ya. Kalau kalian menggunakan bukaan 50 mili atau 5 cm, maka yang tertahan hanya 4 hingga 11 liter per 1000 meter kubik air yang kalian olah. Sedangkan kalau kalian menggunakan 6 mm, maka banyaknya padatan yang tertahan itu sebesar 51 hingga 100 liter per 1000 meter kubik air yang diolah. Nah, kalau ini dilihat dari yang fine screen tadi ya, fine bar, static wet wire, sama rotary drum. Sini untuk masing-masing tipe dari screens memiliki volume screening yang berbeda-beda. Kita akan masuk ke coarse screen ya, atau sering juga disebut sebagai bar racks ini ya, bar racks atau bar screen gitu. Ini tampak sampingnya ya, tampak potongan melintang, memanjang, dan ini adalah tampak atasnya. Gitu. Ini bisa dibersihkan secara manual atau bisa juga dibersihkan secara mekanikal. Tapi kalau ada sudutnya begini, ini biasanya dibersihkan secara manual. Jadi kalau dari atas ya, ini tampak ada sebuah pipa yang membawa air limbah. Kemudian pipa ini akan masuk ke dalam sebuah saluran ya, dengan lebar tertentu, panjang tertentu, di mana saluran ini dilengkapi dengan bar screen. Ya. Kemudian padatan yang tertahan akan diangkat ya, dan diletakkan di perforated metal platform for screening. Ya, ini adalah sebuah platform dari logam yang berlubang sebagai tempat meletakkan padatan yang tertahan. Kenapa harus dibuat lubang ya? Karena saat kita mengangkat padatan tersebut pasti masih ada air yang ikut ya. Nah, kalau dia lubang, airnya akan bisa menetes kembali ke saluran. Kemudian ini airnya akan masuk lagi ke pipa dan menuju ke unit selanjutnya. Screening ini adalah unit yang wajib ada. Nah, sedangkan untuk gambar-gambar ini, ya, ini merupakan gambaran dari yang mechanically clean, ya. Untuk yang A itu berarti chain driven screen, yang B reciprocating rake, yang C adalah catenary, dan yang D adalah continuous belt. Nanti bedanya seperti apa sih Bu? Kok saya lihat kok ya sama aja sih Bu? Nah, ini nanti bedanya bisa coba kalian baca sendiri ya. Bedanya di mana? Yang pasti besaran bukaannya adalah sama, begitu. Karena dia sama-sama bar screen atau coarse screen. Nah, ini adalah typical bar design range ya, antara yang manual cleaning method dan yang mechanical cleaning method. Ini bisa kalian lihat tabel ini di bukunya Davis. Nah, pertimbangan dalam desain ya, desain instalasi screen itu meliputi lokasi, kecepatan sebelum screen, jarak antar batang, head loss melalui screen, penanganan, pemrosesan, dan
buangan padatan tersaring, serta kontrol. Nah, head loss pada screen itu dapat dihitung menggunakan rumus yang tampil di layar kalian saat ini. Nah, HL sama dengan 1/C dikali VS kuadrat per V kuadrat per 2G. Ya. Untuk VS itu berarti kecepatan saat dia ini di mana di bagian barnya ya, sedangkan V yang di awal ini adalah kecepatan V yang di awal, V yang di belakang ini adalah V approaching-nya. Nah, untuk rumus lainnya juga ada ya. Tunggu. Rumus yang berikutnya itu ada juga, coba saya tulis aja. Kalau yang C ini, ya seperti C itu adalah konstanta ya. Kalau dia bersih, itu konstantanya nilainya 0,7 begitu. Nanti kalau dia kotor, konstantanya nilainya itu 0, berapa begitu. Jadi beda-beda. Biasanya nanti kalau di soal pun ya itu akan dituliskan nilai konstantanya adalah sekian. Ini untuk rumus lainnya ada di HL sama dengan beta kali W per B pangkat 4/3 pangkat E kali HV kali sin theta. Di mana beta itu adalah faktor bentuk ya. Jadi untuk bar itu ada yang bentuknya sharp egg, rectangular with semicircular upstream face, circular ya, rectangular with semicircular upstream and downstream face, serta ada yang tear shape. Jadi bentuk dari bar itu berbeda-beda. Nah, si beta ini adalah faktor bentuk. Untuk W ya, W-nya itu adalah maksimum cross-sectional width of the bar facing the direction of flow ya, atau kita sebut sebagai lebar dari barnya. Sedangkan B kecil itu adalah minimum clear spacing of bar atau jarak antar bar. Nah, V adalah velocity head of the flow approaching the bars ya, atau velocity head ya, kehilangan tekanan akibat kecepatan ya dari air atau aliran air yang menuju ke bar. Sedangkan theta itu adalah sudut dari peletakan bar terhadap bidang horizontalnya. Nah, kalau yang di tabel itu kan slope from vertikal ya, jadi ini adalah sudut dari sisi vertikal. Sedangkan kalau theta di sini adalah sudut dari sisi horizontal. Dari sini ada yang ingin bertanya sebelumnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke slide setelahnya. Nah, untuk yang fine screen ya,
Tadi dibagi menjadi static lead wire, rotary drum, traveling belt, serta step type screen ya. Nah, untuk head loss-nya sendiri, head loss di fine screen ini juga, ini udah selesai. Head loss di fine screen itu juga menjadi hal yang penting ya. Untuk fine screen biasanya head loss-nya menggunakan rumus HL sama dengan 1/2G dikali Q min CD pangkat 2. L itu head loss ya, G adalah percepatan gravitasi ya, Q adalah debit ya, sedangkan CD adalah coefficient of discharge. Jika saringannya itu bersih, maka nilai koefisiennya adalah 0,6. Ini untuk yang fine screen ya. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah fine screen. Ini untuk inletnya. Oh, sebentar, rumusnya dihapus. Ini untuk inletnya ya, ada di bagian atas ini inlet, ini ada tampak sampingnya ya. Kemudian airnya itu akan melimpah ke sini. Ya, melimpah ini melalui feed distribution weir ya, jadi dia akan melimpah. Nah, padatannya itu akan tertahan di atasnya ini ya, di atas saringan, sedangkan airnya akan lolos melalui bawahnya sini. Nah, padatannya ini kemudian akan dibuang di bagian depannya ini ya, karena di sini ada solid discharge itu. Sedangkan airnya akan dibuang melalui liquid discharge ini. Nah, di sini. Nah, ini contoh dari wet wire screen ya. Ini fine screen tipenya ya. Jadi untuk fine screen kalian tidak perlu merencanakan, kalian tinggal beli saja kalau fine screen. Dan yang direncanakan adalah saluran menuju fine screen-nya. Berikutnya adalah grid chamber. Ada yang ingin bertanya tentang screen? Tidak ada. Nah, yang dimaksud grid itu adalah pasir, kerikil, dan material berat lainnya. Pemisahan grid dari air limbah biasanya dilakukan di grid chamber yang dirancang untuk memisahkan partikel grid yang berat dari padatan organik yang ringan secara fisik. Dan grid chamber sering diletakkan setelah bar screen dan sebelum pengendapan pertama atau primary sedimentation atau primary clarifier. 3 tipe umum dari unit pemisahan grid atau grid removal ya. Yang pertama adalah horizontal flow grid chamber, yang kedua adalah aerated grid chamber, yang ketiga adalah vortex grid chamber. Ini ya. Ini ada typical design untuk horizontal flow grid chamber. Nanti bisa dilihat di bukunya Metcalf and Eddy ya, typical desainnya ini. Kemudian ini ada typical design dari aerated grid chamber, ini diambil dari buku Davis. Dan ini adalah gambaran dari aerated grid chamber, kenapa disebut sebagai aerated gitu ya, karena ada diffusernya. Ya. Sedangkan yang bagian ini itu adalah pompa yang akan mengambil grid dari dasar untuk dibawa ke salurannya grid ini.
Sedangkan ini adalah typical design dari vortex type grid chamber, ini dari buku Metcalf and Eddy. Nah, ini adalah gambar dari vortex grid chamber. Yang namanya vortex itu karena ada gaya putarnya ini ya. Nah, saat berputar itu kan pasti air itu lebih cepat lah ya daripada padatannya. Nah, karena padatan itu putarannya tidak secepat air, dia akan turun ke bagian bawahnya ini. Nah, saat dia sudah terkumpul di bagian bawah, nanti akan dipompa gridnya yang terkumpul di bagian bawah. Jadi ini inletnya, dari atas ini inlet, kemudian airnya itu akan menabrak dinding ini ya. Jadi dia akan kemudian berputar. Begini. Akan berputar, putaran antara air dan padatan itu berbeda ya. Si air lebih cepat berputarnya daripada si padatan. Gitu. Nah, kalau ini adalah jadi grid yang terkumpul itu harus dicuci terlebih dahulu sebelum dibuang. Ini pencucian dari grid ini biasanya dilakukan di instalasi dengan kapasitas yang besar. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soalnya ini merupakan aerated grid chamber. Kalian bisa catat terlebih dahulu ya selama 2 menit. Nanti saya akan pindah slide-nya ke typical design ya, aerated grid chamber. Nah, kalian coba selama 10 menit, sekarang pukul 14:15 ya, selama 10 menit. Nanti kita akan bahas bersama pukul 14:25. Begitu ya.
Baik, sekarang sudah pukul 2 lewat 27 menit. Ya, kita akan menyelesaikan bersama ya contoh soal ini. Ini contoh soalnya masih sederhana ya, karena hanya bertanya mengenai dimensinya, ya, kebutuhan suplai udara dan berapakah grid yang akan terkumpul. Biasanya kalau dalam perencanaan kalian juga harus menghitung bagaimana saluran inletnya, bagaimana saluran outletnya, dan bagaimana gambarnya gitu ya. Ini dari peserta L2 pada siang hari ini, apakah ada yang ingin mencoba untuk contoh soalnya ini? Jika tidak ada, ya, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi dari soal ini ya, kita akan mendapatkan informasi debitnya, ya, kemudian faktor puncaknya, dan kedalaman. Tiga poin ini yang akan kita gunakan dalam penentuan dimensi dari tangki. Ya. Jadi kalau kita melihat ke kriteria desainnya tadi ya, bahwa waktu tinggal yang selama 180 detik itu digunakan dalam perhitungan yang menggunakan kipik ya. Maka kita akan mencari kipiknya terlebih dahulu. Nah, kipik itu kita tahu adalah QAV dikalikan dengan faktor peak ya, atau F peak. Maka saat kalian mengkalikan 20.000 dengan 2,5 akan didapatkan nilai 50.000. Jadi air yang diolah sama satu hari sebanyak 50.000 meter kubik. Kemudian kita mencari volume ya, dari Q dikalikan dengan TD. Ini adalah 50.000 dikalikan dengan 180 dibagi dengan 86.400. Ini akan didapatkan volumenya adalah 104,2 meter kubik. Kemudian saya bulatkan menjadi 105. Kan tidak enak itu ya. Kalau volume itu koma-koma gitu, 104,2 gitu. Nah, kita bulatkan menjadi 105. Volume itu sama dengan ya panjang kali lebar kali kedalaman atau tinggi gitu ya. (105) sama dengan panjang panjang kali lebar kali 3. Maka panjang kali lebar sama dengan 105 bagi 3, yaitu 35. Kemudian kalian menentukan panjang banding lebar, tadi kan ada nih ketentuannya, nilainya berapa sampai berapa, begitu kan ya.
Itu antara 2,5:1 sama 5:1 gitu ya. Misalnya saya pilih yang 5:1 saja. Dengan 5:1. Maka panjang sama dengan 5L. Kita substitusi panjang di sini menjadi 5L. 5L kali L sama dengan 35. L kuadrat sama dengan 7. Kemudian L sama dengan berapa? Ya. L sama dengan akar dari 7. L sama dengan 2,6 meter. Maka T sama dengan 13 meter. Kemudian kalian harus mencek apakah lebar dibanding dengan tinggi itu memenuhi syarat ya. Lebarnya adalah 2,6 dibanding dengan 3. Berarti sama dengan 1 dibanding 1,15. Nah, L banding T 1:1,15 itu masih memenuhi ya, karena tadi standarnya adalah 1:1 hingga 5:1 ya. Ini kan masih memenuhi, sehingga didapatkan kedalamannya 3 meter, lebarnya 2,6 meter, panjangnya adalah 13 meter. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, berikutnya adalah ini laju udaranya ya, sebesar 0,35 meter kubik setiap 1 meter panjang. Ya, karena diketahui panjangnya 13 meter ya, maka laju udaranya ya, nanti didapatkannya volume. Volume dari air ya, udara, itu sama dengan 0,35 meter kubik dikalikan dengan 13 meter, karena panjangnya 13 meter. Hasilnya adalah 4,55 meter kubik. Sedangkan untuk besarnya grid yang terkumpul ya, per 1000 meter, berarti Q dari grid ya, itu sama dengan 0,1 dikali 50.000 dibagi 1000. Sehingga hasilnya adalah 0,1 dikali 50. 5 meter kubik per hari. Nah, jadi dari sini diketahui bahwa dimensinya ya, kedalamannya 3 meter, lebarnya 2,6 meter, panjangnya 13 meter. Volume udara yang dibutuhkan adalah 4,55 meter kubik dan kuantitas dari grid ya,
itu sebesar 5 meter kubik per hari. Nah, dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Untuk contoh yang lebih jelas ya, kalian bisa membaca bukunya Kosim di halaman 305. Di sana ada desain example tentang grid chamber ya. Kalau di bukunya Kosim. Kalau di buku lain ada contoh dari grid chamber ya tidak masalah. Kalian bisa nanti membaca begitu ya. Nah, setelah kalian mendapatkan dimensi seperti ini, kalian harus menggambar nanti kalau di tugasnya ya. Oh, berarti tampak atasnya itu adalah lebar kali panjangnya. Berarti 2,6 dikali dengan 13 ini. Ini adalah tampak atasnya. Nah, kemudian dipotong. Kelihatan panjang kali ketinggiannya. Ya, dan lebar dikalikan ketinggiannya. Nah, tapi yang harus kalian perhatikan, gambar itu nggak persegi panjang begini ya, tapi harus ada aeratornya ada di mana ya, karena di sini kan ada udara yang dipasok. Terus inletnya ada di mana, misalnya di sini itu bentuknya apa, outletnya misalnya di sini itu bentuknya apa, terus nanti di bagian bawah ini ada tempat pengumpulan grid ini. Nah, ini bentuknya seperti apa? Nah, ini yang harus digambar juga, begitu ya. Terus pompa dari grid itu di mana letaknya? Nah, ini harus digambar di detail perencanaannya. Begitu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Bu Ratri, saya ingin tanya, Bu. Iya, Ilbram. Iya, Bu. Mengenai ini, Bu. Di penentuan kriteria desain untuk perbandingan yang panjang dan lebar tadi itu, Bu. Itu yang dipilih kenapa yang 5:1 ya, Bu? Karena di tabel sebelumnya tidak ada penjelasannya, Bu, untuk yang itu. Oh iya, mungkin saya bisa coba ke tabelnya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Kalau temennya ada yang belum mencatat tabelnya. Tapi ketutupan. Saya hapus ya ini. Ya, Bu, sama mau tanya lagi untuk memastikan, Bu. Untuk jadan sentem yang 180 itu dipilih karena memang umumnya banyaknya pakai nilai 180 ya, Bu. Pakai 180. Ya, makasih, Bu. Jadi untuk pertanyaannya Hilbram yang pertama tadi kan mengenai panjang banding lebarnya gitu ya, length banding width-nya ini itu kan 2,5:1 sampai 5:1. Kenapa kok Bu Ratri itu mengambil yang 5:1 gitu ya? Kenapa kok nggak 2,5:1 atau 3:1 atau 2,7:1 begitu? Nah, karena di sini itu tidak ada tipikalnya ya, umumnya itu berapa, maka saya ya suka-suka aja saya ambil 5:1. Ya, alasan saya kenapa 5:1, karena tadi panjang kali lebar itu sama dengan angkanya di 35 gitu. Nah, 35 bagi 5 kan pasti bulat ya. Misalnya nanti Ilbram memilihnya 3:1. Nah, 35 dibagi 3 itu kan angkanya nggak bulat gitu. Misalnya kalau saya pilih 3,5:1 boleh, Bu? Ya boleh-boleh saja, berarti kan nanti ketemunya angkanya bulat. Jadi kenapa saya memilih 5:1 ya, itu untuk memudahkan perhitungan saya. Karena di sini tidak ada tipikalnya. Mau panjangnya berapa, mau lebarnya berapa, rasionya terserah, yang penting di antara 2,5:1 hingga 5:1 gitu. Cuman setelah saya menentukan bahwa panjang dibanding lebar itu 5:1, yang harus saya pastikan kembali apakah lebar dibagi kedalamannya itu sesuai, yaitu 1:1 hingga 5:1. Misalnya Hilbram itu memilihnya, saya ingin yang tipikal, Bu, bahwa lebarnya itu 1,5, maksudnya lebar dibanding kedalamannya itu adalah 1,5:1, ya nggak masalah. Ya, berarti saat tadi diketahui kedalamannya adalah 3, Hilbram kemudian menentukan bahwa lebarnya adalah 4,5.
begitu. Karena Hilbram sudah menentukan lebarnya 4,5, maka panjangnya adalah 35 dibagi 4,5. Ya. Nanti ketemu nih bahwa 35 dibagi 4,5 itu adalah 7,7 gitu ya. Nah, nanti si 7,7 ini dibagi dengan 4,5. Ternyata dia 1,7 banding 1. Nah, kan tidak memenuhi rasio panjang dibanding lebar. Kalau kita memaksakan bahwa lebar dibanding kedalamannya harus 1,5 banding 1, seperti itu. Jadi tadi terserah, kamu memilih bagaimanapun terserah. Yang pasti saat nanti, tadi kan width-nya ketemunya 2,6. Di sini kan memenuhi, ya 2,6. Kemudian width banding depth-nya tadi juga memenuhi, karena 1 banding 1,1, begitu ya, memenuhi. Length-nya juga memenuhi, karena nilainya adalah 13. Ya. Dan length banding width-nya juga memenuhi, karena tadi dia adalah 5 banding 1. Begitu, Hilbram. Jadi yang penting, dimensionnya ini semua nanti terpenuhi begitu saat memilih tadi rasionya panjang banding lebarnya tadi. Cukup paham tidak? Iya Bu, sudah cukup paham, ada gambaran. Mungkin nanti saya coba sendiri untuk lebih paham. Terima kasih Bu. Kalau yang tadi waktu dan tensinya ya karena saya ambil tipikalnya ini tadi ya 180 detik. Sedangkan tadi untuk yang panjang banding lebarnya saya memilih yang mudah dalam perhitungan awalnya ya. Tapi ternyata mudah dalam perhitungan itu juga membuat depth-nya ini karena tadi sudah diketahui pasti memenuhi ya, lebarnya ini tadi memenuhi, rasio lebar banding kedalamannya memenuhi, panjangnya juga memenuhi, dan rasio panjang banding lebarnya memenuhi, begitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah karena ini udah pukul berapa nih? Pukul 2 lewat 45 ya, sudah lebih banyak nih. Untuk ekualisasi ya, ini nanti saya berikan contoh perhitungannya, ya. Nanti bisa dipelajari sendiri bagaimana cara menghitung ekualisasi. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di minggu depan saat kita bertemu di pertemuan ketiga, begitu ya, untuk ekualisasinya. Kan ini materinya juga sudah kalian dapat unduh nih ya, cuman tidak ada contoh soalnya, gitu aja. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ya,